Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadahu. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Menggemak ya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang kita sembah. Dialah Allah, sebaik-baik tempat kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita minta kepada manusia hina. Dialah Allah, sebaik-baik tempat kita bergantung, berharap, bersandar. Semakin bergantung, berharap dengan manusia, akan semakin kecewa. Tapi saat kita berharap kepada Allah, sungguh Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Kita yang banyak mengecewakan Allah, banyak janji dengan Allah. Dialah Allah yang maha mengetahui segala keadaan kita, yang maha mengetahui keadaan hati-hati kita. Di sini, di masjid yang sungguh indah ini, semua yang di hadapan saya sama semua, hamba Allah. Saya juga nggak tahu isi hati hadirin di sini semuanya. Bahkan yang hadir di sini semua nggak tahu isi hati saya. Tetapi Allah yang maha mengetahui keadaan kita lebih tahu keadaan hati-hati kita. Maka jaga hati. Kenapa harus jaga hati? Karena hati tempat Allah memandang. Jangan sampai Allah palingkan. Allah nggak pandang hati kita. Yang saya hormati, ada Ibu Wakil Wali Kota dan selaku Ketua Majelis Taklim, Ibu Hajah Asih Kusminah Komaru. Yang mana nih? Oh ya, maaf ya Bu, saya pakai contekan. Soalnya belum kenalan. Ada Ibu Wali Kota Metro selaku penasehat Majelis Taklim Taqwa Kota Metro,
Ibu Hajah Sylvia Maharani Wahdi. Alhamdulillah. Ada juga Ibu Sekda Kota Metro, Ibu Aceh Yulianti. Masya Allah. Semoga sehat afiat semuanya. Sholawat dan salam untuk manusia termulia, kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna akhlaknya, yang indah akhlaknya, manusia yang dinanti-nanti syafaatnya, manusia yang hidupnya dihabiskan untuk kita umatnya, manusia yang hartanya dihabiskan untuk kita umatnya, manusia yang diamnya mikirin kita. Kalau kita kan beda, diamnya kita kadang mikirin utang, bener Bu? Diamnya kita kadang mikirin laki, bener? Diamnya kita mikirin yang suami, mikirin istri, diamnya mikirin anak-anak, diamnya mikirin besok bisa makan apa enggak, betul enggak? Rasulullah diamnya memikirkan keselamatan umatnya, memikirkan keimanan umatnya. Tidurnya beliau masih mikirin umatnya, laparnya beliau masih mikirin umatnya. Bahkan sampai kematian beliau, sakaratul maut, masih mikirin umatnya. Yang dipanggil kita bukan istri beliau, bukan zaujati, tapi yang dipanggil umati. Betapa cinta beliau sama kita, umati. Bahkan sakit sakaratul maut yang beliau rasakan, beliau gak mau umatnya ngerasain sakit. Saat malaikat mencabut nyawa dan malaikat berpaling, gak mau melihat kekasih Allah saat dicabut nyawanya. Rasulullah bertanya, ya malaikat, kenapa kau palingkan wajahmu? Apakah kau jijik melihatku? Ya kekasih Allah, bagaimana aku tega mencabut nyawa kekasihnya karena rasa sakit sakaratul maut ini. Dan Rasulullah mengatakan, sungguh malaikat, jikalau aku boleh meminta, jangan kau timpakan rasa sakit kematian ini kepada umatku. Gak mau Bu, kita ngerasain sakit kematian, gak mau. Ya gak mungkin, siapa kita? Kita yang banyak maksiat, kita yang selalu bikin dosa. Gak mungkin kita gak ngerasain sakit kematian tuh, gak mungkin. Semua akan meminum cangkir kematiannya masing-masing. Ada yang meminum cangkir kematian dengan begitu panasnya. Kita minum, saya disuguhin air panas, teh misalkan, saya langsung minum, lepuh lidah saya, panas gak kuat. Ada yang minum cangkir kematian dengan begitu dinginnya. Kita bangun tidur, tiba-tiba dikasih minum air putih yang keluar dari kulkas, dingin banget, gak kuat, gigi kita ngilu. Ada yang meminum cangkir kematian dengan begitu nikmatnya. Semua tergantung apa yang kita lakukan selama di dunia, amal kita. Tapi semua merasakan rasanya kematian. Bahkan kekasih Allah ini di yaumil mahsyar, keadaan yaumil mahsyar Bu,
Gak seperti ini nih, cantik-cantik, semua berjilbab, tutup aurat. Nanti di yaumil mahsyar semua dalam keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan, semua telanjang dalam di yaumil mahsyar. Udah gak lirik satu sama lain, semua udah gak peduli satu sama lain, gak kepikiran. Yang mereka pikirkan hanya dirinya, keselamatan untuk dirinya, nafsi. Semua mikirin dirinya sendiri-sendiri, Bu. Saling egois satu sama lain. Nafsi, sendiri-sendiri. Bahkan Nabi Isa di yaumil mahsyar tidak mendoakan ibunya Maryam. Semua nafsi. Bahkan semua nabi mengatakan ya Robbi nafsi, ya Robbi nafsi. Sendiri-sendiri, Bu. Saat semua orang sibuk dengan dirinya sendiri, kekasih Allah sibuk dengan kita. Beliau masih mikirin kita. Beliau sibukkan sujud panjang di hadapan Allah. Belum mau bangkit dari sujudnya sebelum Allah mengabulkan permintaannya. Apa yang beliau minta? Ya Allah, selamatkan umatku. Ampuni dosa umatku, ya Allah. Ampuni khilaf umatku. Kita yang bikin dosa di dunia, kita yang bikin maksiat, beliau yang memintakan ampun. Ini kekasih Allah yang dahsyat akhlaknya. Kalau kita temanya hari ini, aku merindukanmu. Rindu di sini rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita merindukan beliau, Bu, beliau udah dari dulu merindukan kita. Beliau pengen ketemu kita nanti di surganya Allah. Beliau katakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku rindu kepada ikhwanku, saudaraku. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku saudaramu. Enggak, engkau hanya sahabatku. Aku rindu dengan saudaraku yang tidak pernah melihatku. Pernah kita melihat Rasulullah dalam mimpi? Minta sama Allah supaya dikasih lihat. Aku rindu kepada saudaraku yang tidak pernah melihatku, tidak hidup di zamanku, tetapi mereka masih beriman kepadaku. Mereka mengimaniku. Mereka mengerjakan sunnahku dan mereka sering bersolawat kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Aku ingin sekali bertemu dengan mereka nanti di surga. Bahkan Rasulullah, Bu, sampai negosiasi dengan Allah supaya kita kaumnya ini masuk ke surganya Allah. Walaupun tingkatan surga banyak ya, setidaknya kalaupun kita di emperan surga, masih di emperan surga, Bu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai di emperan neraka. Masih ngebelain kita. Yang disebutkan oleh beliau ingin bertemu dengan kita. Yang disebutkan ciri-cirinya apa? Yang beriman kepada beliau. Mereka masih mengimaniku walaupun mereka tidak hidup di zamanku. Banyak yang hidup di zaman beliau dulu yang gak beriman dengan beliau, yang tidak meyakini beliau kekasih Allah, utusan Allah. Beliau dikatakan orang gila, beliau dikatakan tukang sihir, banyak, padahal kekasih Allah. Tetapi kita yang gak hidup di zaman beliau, gak pernah melihat, kita beriman. Tapi iman yang mana dulu nih? Pertanyaannya, mengimani yang seperti apa? Kalau cuma hanya di lisan saja, imannya semua orang juga bisa. Anak kecil juga bisa beriman di lisan aja. Ditanya siapa Nabi Muhammad, cukup di situ doang. Enggak. Tapi mengimani, bagaimana memasukkan keyakinan itu bahwa kita sudah seharusnya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti akhlaknya, memasukkan itu semua ke dalam hati, mengimaninya, masukin ke dalam hati.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mengatakan cinta kepada Allah, benar-benar mencintai Allah, maka ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah akan mengampunimu. Ngikutin beliau sesat, Bu. Nikmat. Apa yang diikuti? Akhlaknya. Akhlaknya yang penting, Bu. Kita punya ilmu banyak dari Senin sampai Minggu, tapi akhlaknya bobrok, nggak manfaat tuh ilmu. Akhlak tinggi, maka belajar ada dulu ilmu. Jangan ilmu tapi nggak punya adab. Kan kalau semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ilmunya seperti padi, semakin menunduk. Itu akhlak. Berarti ilmunya mampu membentuk akhlak dia dengan baik. Soalnya banyak yang punya ilmu nggak punya akhlak. Punya ilmu gampang orang, punya ilmu gampang nilai ibadah orang. Ini. Maka yang kita ikuti akhlak beliau. Bagaimana akhlak beliau yang selalu menebarkan kasih sayang. Beliau diutus oleh Allah untuk menyebar, memberi rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus dan aku utus engkau wahai Muhammad untuk menyebarkan rahmat seluruh alam, kasih sayang. Ini yang kita ikuti akhlaknya. Kalau akhlak kita udah baik, insya Allah akhlak itu yang menjadi ilmu kita. Rasulullah, Bu, nanti di mizan, ibu-ibu tahu mizan? Tahu mizan nggak? Hah? Timbangan. Mizan itu timbangan amal. Nanti saat semua nabi menduduki kursinya masing-masing, di singgasananya, di istananya Allah, sudah ada para nabi menduduki kursinya masing-masing. Tapi ada kursi satu yang kosong. Kursi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana beliau? Kenapa beliau nggak duduk di kursi itu, sedangkan semua nabi sudah menduduki kursinya masing-masing di istananya Allah? Kemana beliau? Beliau ada di mizan, timbangan amal. Ngapain? Negosiasi sama Allah, Bu. Saat kita nih yang harusnya saat ditimbang amal buruk kita lebih banyak ketimbang amal baik kita, yang harusnya kita udah dimasukinya tempatnya di neraka, Rasul nego. Ya Allah, dia umatku sering bersolawat kepadaku. Ini, Bu, negosiasi buat kita, Masya Allah. Segitu hebatnya akhlak beliau untuk kita, cinta sama umatnya. Dan kita bersyukur, Bu, kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad SAW, kita nggak mengenal siapa Tuhan kita. Kalau bukan karena beliau, kita nggak kenal siapa Allah. Kalau bukan karena beliau, kita nggak mengenal apa itu cinta. Bagaimana Islam yang penuh dengan cinta? Karena beliau mengajarkan itu, tidak menabur kebencian. Maka kita bersyukur dilahirkan sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah supaya dijadikan umat Muhammad, nggak bisa. Tapi kita terlahir sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri-ciri yang disebutkan beliau tadi, yang beriman kepadaku, yang mengerjakan sunnahku. Banyak, Bu, sunnah dari mulai pagi hari kita dibangunkan tidur udah ada sunnahnya. Bangun tidur baca doa, enak, Bu. Kita hidup sebagai umat Muhammad tuh enak. Sunnah udah diajarin, doa-doanya udah diajarin. Kehidupan kita udah dicontohkan 24 jam dengan kehidupan Rasulullah udah. Tinggal kitanya mau ngikutin enggak. Nikmat kalau ngikutin.
Bangun tidur udah ada doanya. Bangun tidur udah ada sunnahnya. Masuk kamar mandi ada sunnahnya, ada adabnya, ada doanya, udah diajarin. Dalam kamar mandi adabnya ada. Kamar mandi sediain sendal, sunnahnya. Masuk kamar mandi pakai sendal supaya setan gak lihat kita. Karena di kamar mandi tempatnya para setan di situ. Makanya jangan lama-lama kalau di kamar mandi. Jangan sambil bawa handphone, sambil nyanyi-nyanyi. Ada adabnya Bu, udah diajarin sama Rasulullah. Saya kalau numpang buang air kecil terus di kamar mandi ada sendal, oh ini tuan rumahnya tahu sunnah nih. Senang saya memperhatikan di sunnah nih. Udah diajarin. Sampai buat ibu-ibu masak apa tuh? Masak beras ada sunnahnya. Ada hitungannya untuk ngaduk berasnya. Ada semuanya. Ngaduk teh ada sunnahnya. Mau makan ada sunnahnya, ada adabnya. Sampai mau tidur ada sunnahnya, ada adabnya, semua udah diajarin. Tinggal kitanya mau atau enggak. Hidup dalam sunnah berkah Bu. Karena di balik sunnah ada kejayaan, ada keberkahan. Ini. Maka yang ketiga, yang menjadi ciri-ciri yang Rasulullah pun ingin bertemu dengan kita. Yang pertama tadi yang mengimaniku, yang beriman. Yang kedua tadi yang mencintai sunnahku, mengerjakan sunnahku. Yang ketiga yang bersolawat kepadamu. Banyak solawat, jangan pelit mas solawat. Saat disebutkan nama beliau, kata Rasulullah, Ibnu Abbas pernah mengatakan, saat kita ini menyebut nama kekasih Allah Muhammad, maka ruhnya beliau langsung yang menjawab salam itu. Insya Allah. Bahkan sholawat Bu, ibadah yang ringan tapi pahalanya banyak. Satu sholawat dikasih 10 kebaikan. Dan sholawat ibadah yang langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat Allah gak contohkan, Allah hanya menginfokan, menyuruh kepada baginda Nabi Muhammad, memberikan perintah tentang sholat. Dan Rasulullah membagikan ke kita, kasih hadiah untuk kita ngerjain sholat. Karena dengan sholat kita selamat kan gitu. Tapi kalau sholat Allah langsung mencontohkan ibadah ini Bu. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Berarti dicontohkan gak solawat sama Allah? Contohkan. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bahkan bukan hanya mencontohkan, tetapi mengajak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, maka bersolawatlah engkau. Kalau Allah saja bersolawat, para malaikat bersolawat, masa kita enggak? Saat kita duduk di sebuah majelis, ya, majelis itu taman surga Bu. Majelis ilmu itu taman surga Bu. Kita duduk di taman. Kalau tamannya taman dunia, kita bisa menikmati angin segar ya, tapi nggak bisa metik buahnya, dilarang pasti. Hanya bisa duduk menikmati. Tapi kalau duduk di taman surga Bu, di majelis ilmu taman surga, kita bisa memetik buahnya. Apa buahnya? Pahala dari Allah. Itu buahnya. Duduk di taman surga. Apalagi taman surga yang membicarakan tentang kebesaran Allah. Taman surga yang isinya membicarakan tentang kekasih Allah, cahayanya manusia, kekasih Allah. Maka para malaikat softnya nggak kayak ibu-ibu, softnya ke atas Bu, penuh nih,
ke atas sampai ke arsy-Nya Allah, safnya para malaikat saat ada sholawat digemakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya Bu. Sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika ayyuhal mab'usu finna, jita bil amri mudha'i, anta ghafurna jami'an, ya mujamal ladzibai, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim. Hajat, silakan hajatnya. Sebutkan hajatnya masing-masing. Ya Allah, Engkau berikan syafaat. Engkau berikan rezeki, ya Allah. Engkau berkahi. Engkau cinta kepada Engkau. Hidayah Muhammad bisa al-Kifari, ya Allah. Hidayah, ya Allah. Beri hidayah. Jauhkan dari narkoba, jauhkan dari minuman keras, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari zina. Selamatkan, ya Allah. Jadikan dia anak yang soleh, yang rajin sholat, taat kepada Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kalau kita, Allah akan malu saat ada hambanya meminta hajat lalu menyelipkan nama baginda Nabi Muhammad SAW, pasti dikabul oleh Allah. Dalam sebuah hajat kita meminta, tapi kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, dikabul sama Allah. Semoga Allah kabul hajat kita semuanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini hari ini sedang bicarakan cahaya. Sebuah cahaya, Bu. Cahaya yang menerangi hati kita, cahaya menerangi kolbu kita, cahaya menerangi hidup kita. Bahkan cahaya ini kelak yang menyelamatkan kita. Kita berharap syafaat, keselamatan. Nanti ada, Bu,
sebagian kaum yang mendapatkan akses tercepat bertemu dengan Rasulullah. Kartu VVIP, aksesnya cepat banget ketemu Rasulullah. Siapakah orang-orang ini? Apakah mereka orang-orang yang sholat? Enggak, semua orang sholat. Ada yang 5 waktu, ada sholatnya tepat waktu, ada yang cuma sholat sehari doang, sekali doang, ada yang sholatnya masih belentang-belentong. Semua sholat, tapi bukan ini yang mendapatkan kartu VVIP yang aksesnya cepat bertemu dengan Rasulullah. Bukan. Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang bersedekah? Enggak. Semua orang bersedekah, 50.000, 10.000, 5.000, 100.000. Ada sedekah yang ikhlas, ada sedekah yang pamer, ada yang gak ikhlas. Semua sedekah, tapi bukan ini. Siapa yang aksesnya cepat bertemu dengan Rasulullah? Mereka yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang cinta, dia akan selalu menyebut-nyebut nama yang dicintainya. Ya, ini kalau kita cinta, pasti kita nyebut-nyebut nama orang yang kita cintai, Bu. Betul nggak? Ini bahkan dalam hadis dikatakan belum menjadi mukmin yang baik sebelum dia mencintai baginda Nabi Muhammad di atas segalanya. Melebihi cinta dirinya sendiri, melebihi cinta orang tuanya, anaknya, hartanya. Ini. Maka sebaik-baik hati yang mencintai Allah dan Rasulnya, sebaik-baik hati yang mengimani Allah dan Rasulnya. Kenapa kita sedang membicarakan cahaya? Bu, dulu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, sedang menjahit dengan menggunakan jarum, dan rumahnya hanya diterangi dengan 1 lilin saja. Tiba-tiba lilin itu ketiup angin, mati, dan jarum itu jatuh, hingga Sayyidah Aisyah tidak bisa melihat, tidak bisa menemukan jarum tersebut. Lalu tiba-tiba ada angin yang meniup tirai dan terlihat cahaya terang sekali hingga beliau bisa menemukan jarum tersebut. Ternyata cahaya itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Saat memasuki rumah, cahayanya terang. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah cahaya di atas cahaya. Sungguh adalah cahaya bagi orang mukmin." Tapi kata Rasulullah, "Iya, tetapi tidak semua umatku mendapatkan cahayaku, bahkan menginginkan cahayaku." Siapa? Mereka yang gak beriman dengan Rasulullah SAW. Padahal beliau cahaya di atas cahaya. Kalau kita bilang, kalau hari ini nih kita baru tergugah hati kita untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad, Bu, para sahabat cintanya udah luar biasa, melebihi cinta dia kepada siapapun, cintanya kepada baginda, gak rela baginda tersakiti, Bu. Ada sahabat yang bernama Ukasyah. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah kumpulkan semua sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, bertanya, "Wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Katakan." Semua terdiam, Bu. Mana mungkin kekasih Allah berani menyakiti? Enggak ada yang tersakiti. "Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang pernah aku sakiti?" Maka salah satu sahabat yang bernama Ukasyah mengangkat tangan, "Aku ya Rasulullah." Sahabat yang lainnya kaget,
Umar mengatakan, "Hai Uqasyah, berani sekali engkau." Hai Umar, biarkan Uqasyah bercerita. Silahkan Uqasyah. Ya Rasulullah, sewaktu di perang Uhud, cambukmu mengenai tubuhku ya Rasulullah, dan itu sakit sekali. Kalau begitu, Ali, Rasul panggil menantunya Sayyidina Ali, suami dari Sayyidatina Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Ali, pulang ke rumahku, minta kepada putriku ambilkan cambuk. Maka menantunya pulang menemui istrinya Fatimah, meminta cambuk Rasulullah. Fatimah bertanya, "Untuk apa cambuk ayahku?" "Ayahmu yang meminta, aku nggak tahu." Kembali, "Hai Uqasyah, ini cambukku, ambil cambuk aku sekarang." Berdiri Uqasyah, Bu. Sayyidina Umar mengatakan, "Uqasyah, stop Uqasyah. Kalau kau ingin cambuk aku saja." Hai Sayyidina Umar, biarkan Uqasyah menyelesaikan tugasnya, memegang cambuknya. Semakin tinggi, semakin dia mendekati Rasulullah, maka Uqasyah berhenti. "Sebentar ya Rasulullah, saat cambukmu mengenai tubuhku, aku sedang tidak pakai baju ya Rasulullah." "Baik, aku akan buka bajuku." Rasulullah buka bajunya. Sudah Uqasyah. Wah, para sahabat semakin marah dengan apa yang mau dilakukan Uqasyah. Terus Uqasyah, "Silahkan Uqasyah, selesaikan tugasmu." Semakin maju. Dia semakin angkat tangannya ingin mencambuk tubuh Rasulullah. Semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat. Dia gemetar tangannya. Dia nggak sanggup untuk memukul Rasulullah, mencambuk Rasulullah. Dia lemparkan itu cambuk. Dia peluk Rasulullah. Apa yang dia katakan? "Ya Rasulullah, mana mungkin aku bisa mencambuk tubuhmu ya Rasulullah. Aku sengaja melakukan ini. Saat aku tidak ada di surga, aku sudah mencium wangi surga dari tubuhmu ya Rasulullah." Dia peluk Rasulullah. Dia ingin mencium wanginya surga dari tubuh Rasulullah. Ini Masya Allah, kecintaan para sahabat. Bahkan ada seorang wanita Ansor menemui Sayyidatina Fatimah, Sayyidah Aisyah atau Sayyidah, kalau nggak salah Sayyidah Aisyah, menemui Sayyidah Aisyah. "Wahai istri Rasulullah, tunjukkan di mana makam suamimu, makam Rasulullah. Aku ingin berziarah ke makam Rasulullah." Maka ditunjukkan. Baik, ditunjukkan oleh Sayyidah Aisyah. Begitu sampai di makam Rasulullah, wanita Ansor ini meninggal, Bu. Saking cintanya, saking sesak hatinya, terhimpit jantungnya dengan cinta yang menggebu-gebu untuk kekasihnya. Meninggal, melihat makam Rasulullah di situ, dia wafat. Saking cintanya hatinya, terhimpit dengan rasa cinta, rasa rindu yang menggebu. Ini cintanya para sahabiah, cintanya para sahabat, Bu. Gak diragukan lagi. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari kita minta syafaat? Bagaimana cintanya kita kepada baginda Nabi? Bagaimana cinta kita? Apakah melebihi cinta kita kepada anak-anak kita? Enggak, anak kita milik Allah, Bu. Apakah melebihi cinta dengan suami? Enggak, suami milik Allah. Orang tua kita milik Allah, harta kita milik Allah. Belum dikatakan mukmin yang baik sebelum lurus hatinya, imannya, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ini cinta. Maka kalau kita terlambat, hari ini baru kita tersentuh hati kita untuk mencintai Rasulullah. Cintai
dengan hati, dengan ruh. Karena akan sampai ke hati. Semua orang merindukan Rasulullah. Bahkan kita yang tidak hidup di zaman beliau, tidak melihat beliau, rindu. Kita kepengen bertemu nanti sama beliau. Semoga kita yang dirindukan oleh beliau bertemu dengan kita. Kita lihat Bu, kalau cinta yang diikuti apanya Bu? Akhlaknya. Coba lihat Bu, Rasulullah punya apa saya tanya? Rumah mewah, istana megah? Enggak. Rasul rumahnya kecil. Ya, enggak kayak kita. Kamar mandinya aja kadang bisa buat tiduran kalau kita ya. Bisa buat main bola kali, lari-larian. Ya. Rasulullah kecil rumah. Lalu Rasulullah punya makanan apa Bu? Setiap hari makan enak? Enggak kayak kita. Kita sehari bisa makan sampai 3 kali, belum ngemilnya. Rasulullah sedikit saja makannya. Banyak laparnya Rasulullah, nahan lapar hanya untuk kita. Padahal kekasih Allah Bu, tinggal minta sama Allah langsung turun makanan dari surga. Tapi enggak. Lalu Rasulullah tidur di mana Bu? Apakah kayak kita tidur yang kasurnya tingginya 30 cm mungkin, yang empuk banget? Enggak. Beliau tidur di atas pelepah kurma. Saat bangun terlihat nih bekasnya. Bu, kekasih Allah loh, minta kasur yang terbuat dari emas bisa. Kekasih Allah, namanya kekasih, minta apa aja pasti dikabulkan. Tapi enggak. Pantas baginda Nabi pilihan Allah. Kemarin saya baru pulang dari Aqsa. Selama 12 hari saya ziarah ke makam para nabi. Saya baru pulang tanggal 5 Juni kemarin. Saya baru pulang dari Aqsa, dari Jordan, ziarah ke para makam nabi. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, ya Nabi Yusa bin Nuh, Siti Syarah. Semua saya ziarahi kemarin. Alhamdulillah. Bahkan sampai ke Goa Ashabul Kahfi. Saya ke situ juga. Dan terakhir destinationnya saya di pohon sahabi. Pohon sahabi itu saya membuat saya di padang yang sangat tandus, gersang sekali, tidak ada pepohonan. Tapi di situ ada sebuah pohon yang sampai sekarang masih rimbun tuh pohon. Kagak ada yang nyiremin padahal Bu. Pohon sahabi namanya. Adanya di Jordan. Pohon di mana waktu Rasulullah umur 9 tahun, Rasulullah diajak pamannya ya untuk berdagang ke negeri Syam. Lalu pamannya dan Rasulullah berteduh di pohon itu. Saat itu ada pendeta namanya lupa saya pendetanya namanya. Ada satu pendeta yang mengatakan kepada pamannya, mengatakan bahwa ponakannya ini ada tanda-tanda kenabian. Kenapa? Karena setiap dia berjalan, awan-awan ini berjalan mengikuti, seakan-akan melindungi dia. Bahkan saat berteduh di pohon sahabi itu, pohon itu semua ranting-ranting bahkan daun-daunnya menunduk. Dia calon nabi umur 9 tahun. Dan saya terpesona dengan pohon itu. Di padang yang tandus yang tidak ada pepohonan, ada satu pohon yang rimbun sekali. Itu Masya Allah, sampai sekarang pohonnya masih ada di Jordan. Insya Allah Oktober saya ke sana lagi. Kalau mau ikut bareng saya. Ini Bu, Masya Allah. Rasulullah, Allah tidak salah memilih laki-laki, manusia yang sempurna. Bahkan
Sayyidah Aisyah pernah ditanya bagaimana Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah bertanya kembali, apakah engkau sering membaca Al-Quran? Iya, begitulah akhlak Rasulullah. Akhlak beliau seperti Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran, Masya Allah. Beliau mengajarkan kita cinta, Bu. Enggak ngajarin kita benci. Enggak. Beliau kekasih Allah, Bu, dihina, dicaci, dimaki, dilemparin kotoran, diludahin, dilemparin batu. Marah gak, Bu? Marah gak beliau? Enggak marah, Bu. Bahkan saat di kota Taif, malaikat penjaga gunung Taif itu meminta kepada Rasulullah, apakah engkau mau gunung-gunung Taif ini aku hancurkan untuk mereka yang sudah menyakitimu? Kalau orang yang pendendam, hancurin aja deh, udah hancurin, biar mampus kalian, gitu kita, Bu. Rasul enggak, jangan. Hari ini mereka tidak beriman kepadaku, tapi nanti akan ada, aku minta sama Allah supaya Allah tidak murka, mereka akan beriman kepadaku. Nih, akhlak. Rasulullah nggak punya rumah mewah, Rasulullah nggak punya mobil mewah, Rasulullah nggak punya makanan yang mewah, Rasulullah tidurnya nggak di tempat tidur yang mewah. Tetapi semua orang cinta kepada Rasulullah, semua orang rindu kepada Rasulullah. Apa yang dirindukan, apa yang dicintainya? Akhlak. Kita punya teman kaya, anak pejabat misalkan, tapi nggak punya akhlak. Paling kita cuma ngejilat dia doang, Bu, nemenin dia karena hartanya doang, numpang pansos doang, nemenin dia cuma karena popularitasnya aja, nemenin dia cuma hartanya aja. Tapi kalau nih anak akhlaknya baik, mau sekalipun dia anak pejabat, kaya dan segala macamnya, suatu ketika nih Allah putar balikan, dia menjadi orang biasa, hartanya habis dan semuanya habis karena akhlaknya baik, Bu, kita tetap nemenin dia. Betul nggak? Karena akhlaknya baik, kita akan terus ngikutin, nemenin, ya, dengan akhlak ini, Masya Allah. Jadi sempurnakan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad dengan akhlak. Walaupun, Bu, gak ada manusia yang sempurna terkecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi jangan cari kesempurnaan dari makhluk. Jangan pernah pengen tampil sempurna, karena gak ada manusia yang sempurna terkecuali beliau. Gak perlu juga kita cari sempurna. Ibu gak perlu nyari sempurnanya suami, gak ada suami yang sempurna. Suami gak perlu cari sempurnanya istri, gak ada istri yang sempurna. Ibu gak perlu cari sempurnanya anak-anak, gak ada manusia yang sempurna. Tapi sempurnakan diri kita di hadapan Allah dengan amal kita yang belum sempurna. Salah satunya dengan sedekah. Dengan sedekah, Bu, mampu menyempurnakan yang buruk-buruk, digantikan karena sedekah. Asbab sedekah, ya, penyempurna amal kita, penyelamat kita di alam kubur, menjadi penerang cahaya kita. Bahkan Rasulullah SAW, dia mengatakan, beliau, Bu, saat melewati sebuah majelis, Rasulullah mengatakan, wahai kaum perempuan, perbanyaklah kalian bersedekah, karena aku lihat di neraka banyak dihuni oleh kaum kalian. Lalu ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami menjadi penghuni terbanyak di neraka, ya? Karena kalian kufur nikmat, karena kalian tidak mampu menjaga lisan. Ini lisan, Bu, barangnya sih kecil, tapi Masya Allah kalau udah ngomong gede banget, apalagi ngomongin orang, ya Bu. Bener, Bu. Hati-hati dengan lisan kita. Banyak kita terpeleset dengan lisan kita, kita nggak sadar.
kita pakai anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah, menggibahi orang, mengadu domba orang, mencaci orang, membenci orang. Nauzubillah min dzalik. Rasul tidak pernah mengajarkan kita seperti ini. Maka jaga lisannya. Dalam tubuh kita Allah kasih 3 komponen, Bu. Yang pertama hati, akal, dan jasad kita. Jika hatinya, 3-tiganya perlu nutrisi. Hati perlu dikasih nutrisi. Nutrisinya zikir, baca Quran, itu nutrisinya. Ya, kalau enggak banyak zikir, enggak istighfar, enggak sholawat, kering nih hati. Harus banyak disiram dengan zikir. Karena dengan berzikir maka hati akan tenang. Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Tenang hati dengan zikir. Kalau hatinya baik, ya, hati itu yang merajai, Bu, yang memimpin. Kalau hatinya baik, dia akan memimpin akalnya untuk berpikir yang baik, baik sangka dengan apapun. Kalau pikirannya, akalnya udah dipimpin dengan baik, dia akan memimpin jasadnya untuk melakukan hal yang baik. Tapi kalau hatinya buruk, hatinya kotor, dia akan merajai pikirannya untuk berbuat buruk, berpikir buruk. Dan pikirannya akan merajai, memimpin, menyuruh jasadnya melakukan hal-hal yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Nanti akan ada dari tim Bahanul Hufaz untuk menyampaikan tentang sedekah. 1 menit saja saya bercerita tentang sedekah yang manfaatnya luar biasa. Suatu ketika ada seorang laki-laki bersedekah. Saat itu dia bersedekah kepada orang yang lewat. Dia kasih sedekah dan ternyata yang lewat itu adalah seorang pelacur. Maka dia nggak tahu saat dia bersedekah kepada seorang pelacur. Lalu masyarakat situ membicarakan dia. Situ orang masa pelacur dikasih sedekah. Saat dia dengar, dia menangis. Dia berdoa kepada Allah, bertanya, ya Allah, tadi saya salah bersedekah. Apakah sedekahku Engkau terima, ya Allah? Besok dia mengganti sedekahnya lagi. Ada orang lewat, dia kasih sedekah. Dan yang dikasih sedekah ternyata seorang pencuri. Maka semua masyarakat membicarakan dia. Hingga dia bertanya lagi ke Allah, menangis, ya Allah, hari ini saya salah bersedekah. Seorang pencuri saya kasih sedekah. Besok dia mengulangi sedekah lagi, Bu. Ketiga saat yang lewat dia kasih sedekah, ternyata dia bersedekah pada orang yang sangat-sangat kaya. Dia salah sedekah, dia menangis lagi hingga Rasulullah katakan, gak perlu bersedih, sedekahmu sudah Allah terima. Bahkan melalui sedekahmu mereka-mereka yang kau sedekahi menjadi asbab hidayah. Turunnya hidayah dari Allah saat kau bersedekah kepada seorang pelacur. Pelacur itu malu dan Allah kasih hidayah melalui tanganmu kepada seorang pelacur tersebut. Diri saya yang hina tapi masih ada yang nyedekahin. Saat itu dia bertobat kepada Allah, dia tidak menjadi seorang pelacur kembali. Saat engkau bersedekah kepada seorang pencuri, pencuri itu malu, saya ini maling tapi dikasih sedekah. Allah kasih hidayah melalui tanganmu, dia berhenti bertobat menjadi seorang pencuri. Saat engkau bersedekah kepada seorang yang kaya raya, dia malu, selama ini dia punya uang, hartanya hanya disimpan, tidak pernah dia sedekahkan. Melalui tanganmu Allah berikan hidayah, dia menjadi orang yang sangat-sangat dermawan. Maka sedekah kita hari ini ya menjadi hidayah. Kita niatkan, pasang niat saat kita bersedekah. Ya Allah, saya mau niat sedekah hari ini. Ya Allah, saya untuk anak-anak saya supaya soleh, supaya menjadi penghafal Quran. Untuk orang tua saya supaya menjadi penerang kubur mereka. Untuk siapapun, atau untuk diri saya, untuk keluarga saya supaya selamat dunia akhirat. Ini sedekah dan orang tidak akan susah asbab sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.